wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qala aidan inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulunal habibul karim. Wa ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Musyaffa yang mudah-mudahan Allah muliakan. Terutama mari kita terlebih dahulu memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang tadi kita baru laksanakan dan yang saat ini kita sedang menjalani mengawali ibadah puasa yang di hari ke-22 dan sholat tarawih semalam malam yang ke-22 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita baik wajib maupun sunnahnya dan tentunya mendapatkan pahala sebesar-besar di sisinya. Dan tentu sholawat beserta salam mudah-mudahan Allah diparwahkan juga kepada junjungan Sayyidul Wujud Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan tentu kepada kita yang selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatul uzma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Barusan saja kita sebelum pergi ke masjid ini untuk menunaikan sholat subuh dari rumah masing-masing kita sudah melaksanakan sahur. Betul tidak Pak Bu? Kalau kita sahur itu berarti melaksanakan sunnah bagi Rasulullah SAW. Memang yang namanya sahur itu berat, tapi jangan lupa kata bagi Rasul itu di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah berikan kepada hambanya yang sahur. Maka saking memiliki derajat yang paling baik ketika sahur, maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan tinggalkan sahur. Walaupun malas, sahur hanya seteguk air saja sudah cukup untuk mendapatkan keberkahan. Sebetulnya kalau masalah puasa itu sahur tidak sahur, kalau ditanya kuat, walaupun tidak sahur asalnya kuat pasti. Makanya kata baginda Rasul itu merupakan ajaran Islam itu merupakan sangat fleksibel dan sangat memudahkan bagi kita. Makanya dianjurkan untuk bersahur. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang untuk bekerja yang sifatnya itu berat, ya silakan sahur untuk menahan energi di waktu siang. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Berbicara ke belakang, kira-kira 2 bulan yang lalu, 2 bulan setengah yang lalu, ya kita masih ingat di dalam ingatan kita ketika kita akan menyambut bulan Ramadan jauh-jauh hari, ya kita berdoa kepada Allah tepatnya waktu awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka Allah berkahilah kami ini di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan. Bulan Rajab kita bekali dengan istighfar di pagi waktu, di pagi sore, di pagi hari, di sore hari, waktu pilih warang di batu alayya, supaya hati kita bersih. Di bulan Sya'ban juga kita melaksanakan puasa sunnah, kemudian kita melaksanakan peringatan nisfu Sya'ban. Semua itu tidak lain adalah menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan sekarang sudah tidak berasa nih, Allah sudah melakukan doa kita sampaikan di bulan Ramadan. Tiba-tiba saja kita sudah masuk 10 akhir di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 22. Entah itu kita apakah puasa kita, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mudah-mudahan optimis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, di sisa-sisa
akhir Ramadan ini, tentu kita harus tetap mengharapkan namanya itu roja dan khauf. Kata baginda Rasul, kata baginda Rasul itu disebutkan kalau orang yang mau hidupnya tetap berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu modalnya cukup dua. Modalnya bukan materi, bukan uang, bukan tenaga dan bukan lain sebagainya, tapi hanya keistiqomahan di dalam hati. Yang pertama itu roja, yang kedua khauf. Roja itu mengharap ridha Allah, mengharap taufik, mengharap hidayah dari Allah. Kita ini di sini, ini kalau bukan terberat hati kita karena taufik hidayah dari Allah, tidak mungkin kita berada di sini. Banyak orang sehat, banyak orang yang berkemampuan untuk berjalan, banyak orang yang segalanya kuat, tapi kalau tidak mendapatkan hidayah taufik, tidak akan ada berada di masjid kita saat ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah di dalam surah Ibrahim itu disebutkan, wa idh ta'adzana la in syakartum la azidannakum, ketika Allah memaklumkan kepadamu, la in syakartum, apabila engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Nikmat itu luas. Kita bisa memperoleh ketenangan hidup, kita memperoleh kenyamanan, walaupun saat ini mungkin ya kita dirasakan situasi sangat sulit ya, ekonomi sulit, bahkan minyak goreng langka, suhu politik sangat memanas dan lain sebagainya. Kalau kita diberikan ketenangan oleh Allah, semua itu tidak ada artinya. Maka ini satu hal bagi kita. Kemudian yang kedua, menanamkan khauf. Khauf itu apa? Khauf itu menciptakan atau menanamkan rasa takut kepada Allah. Mumpung kita masih hidup, mumpung masih kita sehat, kita bapak-bapak ibu-ibu kalau kepingin taufik hidayah, caranya memaksakan diri. Tidak hanya ya Allah mudah-mudahan berikan aku taufik hidayah, hanya sebatas itu tidak akan turun hidayah taufik. Harus dengan usaha. Salah satu usahanya adalah mau melaksanakan sholat, mau melakukan wiridan, mau bersedekah, mau melakukan amal kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, insya Allah taufik hidayah kita akan dapatkan selalu setiap hari. Taufik hidayah itu mahal, bapak-bapak ibu-ibu. Tidak semua orang mendapatkan taufik hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan cara pertama, kita laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lisan kita juga kita mengucapkan alhamdulillah, zikir kepada Allah. Kemudian di dalam tindakan kita seperti itu, kita laksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin kafartum, tapi sebaliknya kalau orang yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan atas sehatnya, atas panjang umurnya, inna adzabi lasyadid, maka akan Allah turunkan azab. Ya, azab itu macam-macam. Kita mungkin merasa diri hidup kita ini sempit, ya. Setiap hari selalu ada masalah-masalah yang pelik, kita pusing dan lain sebagainya. Itu namanya salah satu azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak mau bersyukur. Kalau orang bersyukur mah semua persoalan hidup itu mudah diselesaikan dengan baik. Namanya orang hidup, Pak Bu, pasti ada masalah. Setiap orang itu punya masalah. Yang tidak punya masalah orang sudah mati, orang sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu bebas, tidak dihukumi taklifi, tidak diberikan kewajiban. Kita yang masih hidup itu diberi kewajiban, maka pasti kita akan memperoleh suatu persoalan-persoalan yang di dalam hidupnya itu pelik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara keutamaan bulan Ramadan, ini terutama di akhir 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir ini luar biasa bapak-bapak ibu-ibu. Kita saja tadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar, ya sholat sunnah qobliyah yang tadi barusan kita laksanakan, sholat sebelum subuh, itu katakan Rasul anjun bin kunuzil bir, bagaikan harta kaum surga. Maka di lain hadis Rasul itu menyebutkan mama khairud dunya wa ma fiha. Orang yang melaksanakan sholat subuh, sholat sebelum subuh, sholat sunnah itu dunia dan isinya miliknya. Dunia dan isinya itu miliknya. Semua yang ada kekayaan yang ada di dunia ini, di darat dan di lautan, itu tidak ada sebandingnya dengan sholat sunnah 2 rakaat.
Maka kalau kita menyampingkan tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, saya sangat sayang sekali. Padahal cuma 2 rakaat, bapak-bapak ibu, cuma 2 rakaat itu mudah, tapi memiliki dampak utama yang luar biasa. Seluruh dunia isinya itu bagaikan harta karun baginya nanti di surga. Kemudian kalau kita setelah sholat subuh yang kita mungkin duduk di majelis kita di masjid, di musola atau di rumah, dilanjutkan di rumah, ya wiridannya berzikir kepada Allah atau membaca tadarus atau membaca ilmu, atau ilmu itu membaca ilmu agama dan lain sebagainya. Itu kata baginda Rasul disebutkan orang yang melakukan seperti itu seperti hajatan umratan tamatain, seperti melakukan haji dan umroh yang sempurna. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, setiap hari yang kita lakukan setiap pagi nih, itu haji dan umroh pahala itu seperti yang kita dapatkan kalau kita melaksanakan wiridan, membaca tadarus dan sebagainya setelah melaksanakan sholat subuh sampai isyraq, sampai terbit matahari, sampai langsung melaksanakan sholat duha, ditutup dengan sholat duha. Itu bagaikan pahala ibadah haji dan umroh. Sedemikian besarnya, apakah kita mau menyanyiakan kalau kita tidak mampu untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci? Setiap hari kita laksanakan seperti ini, amal-amal seperti ini. Bayangkan haji yang sempurna, kalau orang ibadah haji itu belum tentu diterima bapak-bapak ibu. 1000 orang yang haji, yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya macam-macam. Maka orang yang melaksanakan zikir wiridan yang tadi disebutkan itu sempurna ibadah hajinya, pahala ibadah hajinya. Tapi bukan tidak menyampaikan mentang-mentang keutamaannya seperti ini. Udah gak usah ibadah haji, gak usah ibadah umroh. Tetap ibadah haji, ibadah umroh itu utama. Kalau ada rezeki, kalau ada waktu, kalau ada tenaga waktu dan lain sebagainya, ibadah haji tetap wajib bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Maka di sebelum akhir bulan Ramadan ini, kata bagi Rasul itu diberikan salah satu keutamaan, yaitu Lailatul Qadar. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu diberikannya di akhir bulan Ramadan? Karena Allah itu tahu, Allah itu maha sifat, Allah itu mengetahui awal-awal Ramadan kita masih semangat, ya kan, betul, masih semangat ibadah kepada Allah. Mulai pertengahan apalagi akhir itu mulai malas, mulai kendor, semangatnya mundur. Maka Allah berikan keutamaan Lailatul Qadar dibanding dengan amalan ibadah lain. Lailatul Qadar itu paling utama. Disebutkan dalam surah Al-Qadar, apa itu namanya? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa kemuliaan itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah di malam tersebut sama setara dengan 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan tahun itu 83 tahun 4 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat 3 Lailatul Qadar seumur hidup, ibadah setara 250 tahun. Dapat Lailatul Qadar seumur hidup 6 kali, dapat Lailatul Qadar 500 tahun. Kalau dapatnya 12 kali Lailatul Qadar dalam seumur hidup, sama setara dengan ibadah 1000 tahun. Itu ibadahnya diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Maka nanti malam ke-23 itu pasangkan ikat pinggang kata Rasul itu. Ketika Rasul menghadapi akhir bulan Ramadan itu, beliau itu mengikatkan tali pinggang, mengencangkan tali pinggang. Bukan sabuk yang dikencangkan, bukan, dalam arti ketika memasuki 10 malam terakhir itu beliau meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disia-siakan nih. Hanya 15 menit saja nih, 10 menit bapak-bapak ibu-ibu, kalau 10 menit hanya 10 menit atau 15 menit bapak-bapak ibu-ibu ibadah di malam tersebut. Kalau malam tersebut itu jatuh Lailatul Qadar, maka 1000 bulan itu sudah didapatkan. Sebagian 1000 bulan itu sudah didapatkan. Hanya 15 menit, 10 menit. Bangun tengah malam, jam 2, jam setengah 3, atau jam 1, atau jam setengah 4 sebelum sahur, gak apa-apa. Laksanakan sholat tahajud,
sholat hajat, sholat tasbih, atau yang khususnya lagi sholat sunnah Lailatul Qadar yang kemarin sudah diberikan berikut amal-amalannya. Itu cara menggapai Lailatul Qadar. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh untuk menggapai Lailatul Qadar, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka yang terakhir sebelum kita tutup ceramah ini, di akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika kita melaksanakan semua ibadah kita, ibadah berupa puasa, wiridan, kemudian tadarus Al-Quran, nanti di akhir Ramadan itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk mensucikan apa? Badan kita. Badan kita itu bapak-bapak ibu kotor. Dalam setahun sekali itu, baik disengaja tidak sengaja, disadari tidak disadari, ada makanan yang masuk ke dalam jiwa kita, atau ada harta yang mungkin tidak halal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kita sadari, itu dibersihkan oleh zakat fitrah di akhir bulan Ramadan. Maka laksanakan zakat fitrah sebaik mungkin, karena itu keutamaan yang didapatkan seorang muslim ketika dia sudah melaksanakan ibadah puasa. Ketika dia melaksanakan ibadah puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia disucikan darahnya, dagingnya, badannya dari kotoran-kotoran rizki-rizki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keluar dari bulan Ramadan setelah melaksanakan zakat fitrah, dia dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Namanya sholat Idul Fitri itu kembali kepada kesucian, Idul Fitri. Maka dia ketika keluar dari bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, dia kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Berarti kalau bayi suci, berarti dia tidak punya dosa. Maka ketika kita sudah dosa kita sudah diampuni di dalam satu bulan ini, menghadapi 11 bulan yang akan datang, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai datang lagi bulan Ramadan, 11 bulan diisi dengan apa? Kebaikan-kebaikan, dengan kebajikan-kebajikan. Jangan diisi dengan kekotoran, jangan diisi kemaksiatan lagi. Nah, yang terakhir nih, ini kadang-kadang keutamaan yang paling yang suka disampaikan oleh kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Setiap sholat nih, ya setelah wiridan itu jangan abaikan kita bermusyawarah. Musyawarah itu salaman. Itu kata-kata Rasul, min muslimaini, apabila ada dua orang muslim, ya ada dua orang muslim, yatasawahani, kemudian dia bertemu, yatasawahani, kemudian bersalaman dua-duanya nih, illa ghufira lahuma, kecuali diampuni dosanya dua ini, al-ayyatafarraqa, sebelum dia berpisah. Maka kalau kita setiap sholat di Masjid Al-Syafi'i, maghrib isya subuh, kalau di akhir wiridan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam itu secara tidak langsung kita salaman di antara dua orang muslim. Setelah kita berpisah di tempat ini, itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Setiap hari begitu diampuni. Maka jangan tinggalkan. Sayang sekali kalau kita meninggalkan musyafah, bertemu dengan sesama kita di jalan, di rumah, harus salaman. Namanya salaman itu pasti akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Begitu murahnya pahala yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Makanya kita jangan sia-siakan. Kita itu kalau mau membedah setiap amalan kita yang dikerjakan, itu masing-masing itu mempunyai keutamaan, fadilah. Bapak-bapak, ibu-ibu berangkat dari rumah masing-masing ke masjid ini untuk niat sholat berjamaah. Manjalasa, kalau orang yang duduk mendengarkan ilmu-ilmu nasihat-nasihat agama di waktu bulan Ramadan, apalagi itu Allah akan bangunkan surga yang seluas langit dan bumi, itu terbuat dari mahligai emas. Itu orang yang duduk mendengarkan ceramah, tausiah. Orang yang melaksanakan ibadah sholat
berjamaah di bulan Ramadan, setiap rakaat itu rakaat yang satu rakaat kedua, setiap rakaat itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kota yang terbuat dari emas dan intan. Kita berberkat itu dua kota yang luas dari ukuran dunia. Itu bagi orang yang istiqomah melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Selain kata bahwa baginda Rasulullah sholat berjamaah itu pasti diterima, karena semua orang yang yang sholat berjamaah imam makmum saling melengkapi kesempurnaannya. Ada orang yang bacanya tidak sempurna, dilengkapi bacanya oleh imam atau dilengkapi oleh bacaan makmum yang lain. Di antara 20 orang yang ikut berjamaah, pasti salah satunya ada yang diterima, maka semuanya itu pasti diterima sholat berjamaahnya. Kecuali kalau sholat sendiri. Kalau sholat sendiri mah tidak ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro kita khusyuk sama sholat, mulai dari takbir kemudian sampai diakhiri dengan salam, apakah kita ada jaminan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sholat kita? Makanya saya sekali kalau orang yang tidak berjamaah dibanding sholat sendirian, maka ketika bapak-bapak ibu-ibu mempunyai kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka laksanakan, jangan sia-siakan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para jamaah, khususnya jamaah Masjid Al-Musyafah ini keistiqomahan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin itu saja yang disampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan akhir kalam sebelum kita tutup dengan salam, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan istiqomahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tahtal ardh wa min 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma khtimna bil iman, Allahumma khtimna bil islam, Allahumma khtimna lana bil khair wa ikhwan nasir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimna Ramadan minna. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimna Ramadan minna.